Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak semuanya? Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi kita belajar pada semester kedua. Nah, pelajaran pertama kita kali ini adalah tentang kemagnetan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah harapkan kamu dapat memperhatikan dari awal sampai ke akhir ya. Nah, yang pertama magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda magnet dan benda bukan magnet. Yang pertama yaitu ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan campurannya. Yang kedua yaitu paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, dan kayu. Yang ketiga diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tembaga, emas, dan garam dapur. Nah, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti gambar ini ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disimbolkan dengan U besar dan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S besar. Apabila sebuah magnet batang dipotong, setiap potongannya akan membentuk sebuah magnet yang lengkap. Nah, seperti contoh, magnet batang berikut kita potong menjadi dua, maka akan menghasilkan magnet dengan kutub yang lengkap, ada kutub utara dan kutub selatan. Jika satu magnet yang kita belah lagi menjadi dua, maka semuanya akan menghasilkan magnet yang lengkap. Nah, ada kutub utara, selatan per masing-masing magnet. Nah, cara membuat magnet ada tiga. Yang pertama menggosok, yang kedua mengaliri dengan arus listrik, dan yang ketiga induksi. Yang pertama menggosok, yaitu dengan cara menggosokkan besi atau baja dengan magnet secara kuat dan berulang-ulang dengan satu arah. Setiap selesai satu gosokan magnet pada batang besi atau baja, magnet harus diangkat sedikit jauh dari batang. Pada ujung berakhirnya gosokan terjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan. Yang kedua, mengaliri dengan arus listrik dengan melilitkan kawat berimel atau kawat transformator pada bahan magnetik. Lalu ujung kawat tersebut dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, kemagnetan yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut disebut dengan elektromagnetik. Yang ketiga yaitu induksi, dengan meletakkan sebatang besi di dekat kutub sebuah magnet. Besi itu mampu menarik serbuk besi, paku, atau potongan kecil besi atau baja. Nah, jika dia sudah mampu menarik serbuk besi, paku, dan potongan besi atau baja, hal itu menunjukkan bahwa batang besi tersebut bersifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang paling kuat terdapat pada kutub magnet. Dan yang ketiga, kutub yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang tak sejenis akan tarik-menarik. Nah, ini jika kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara, maka magnet akan tolak-menolak, sedangkan jika kita dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnetik. Gaya garis magnet adalah pola garis yang dibentuk apabila serbuk besi ditaburkan di daerah magnet, dan serbuk besi tersebut akan ditarik oleh kutub magnet. Sifat-sifat dari garis gaya magnet yang pertama,
Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Sifat yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Perhatikan pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama adalah gambar magnet tunggal. Yang kedua, magnet kutub berbeda. Dengan kutub berbeda, magnet akan saling tarik-menarik. Mereka ingin menyatu. Sedangkan magnet yang kutubnya sama, keduanya akan saling tolak-menolak atau saling keluar menjauhi kutub. Nah, seorang guru besar IPA pada Universitas Copenhagen yang bernama Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa yang pertama, di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Ini dapat dideteksi dengan menggunakan serbuk besi yang memerlukan kuat arus yang tinggi. Jadi tidak bisa dengan baterai yang kecil. Yang kedua, arah medan magnet atau garis-garis gaya magnet bergantung pada arah arus listrik. Jika arah arus diubah, maka arah medan magnet berubah. Yang ketiga, besar medan magnet dipengaruhi oleh besarnya kuat arus dan jarak terhadap kawat. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah pada pertemuan kita yang pertama tentang magnet. Selanjutnya kamu harus mengerjakan tugas yang pertama. Apakah sifat magnetik suatu benda bisa dihilangkan dan bagaimana cara menghilangkannya, dan tuliskan sifat-sifat dari garis gaya magnet. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.